Kebenaran itu harus absolut, bukan dengan kebodohan-kebodohan menipu umat dengan mengatakan saya evangelis Yonatan Nandar. Nama aslinya Endang Sunandar, nggak pernah jadi mualaf. Lu herannya masih percaya kepada orang yang sudah berdusta. Kalau saya orang yang sudah berdusta, saya nggak akan pernah percaya. Benarkah Yonatan Sunandar seorang mualaf dan evangelis? Menurut Mata Pisau, dia adalah penipu. Bukankah hal yang aneh jika seorang pendusta dipercaya? Mari simak penuturan Mata Pisau. Tapi sebelumnya, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jadi jangan bandingkan saya dengan Endang Sunandar. Aduh, baru belajar tentang kawin Sunan Ampel di Sunan. Jangan kau level saya dengan Endang anak ingusan itu. Saya memang khusus datang ke sini ya untuk yang menjawab hal-hal kebodohan, teman-teman. Ya, dan kalau saya itu datang ya bukan untuk yang namanya mau apa enggak ya, saya enggak nyari nama. Ya, kalau saya enggak butuh pengakuan dari siapa-siapa ya. Saya hanya benci aja kepada umat-umat Mokondo yang suka membahas Alkitab ya dengan seenak jidat palanya. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu, Anda silahkan cari saja nama saya. Ya, kalau Anda mau cari, terus ada yang bilang, oh bakal datang ke kantor. Ya, kalian mau datang keruduk saja. Kantor yang ada di Kupang itu silahkan terbuka untuk kalian. Ya. Jadi Amri kalau dibilang saya pengacara nggak laku, nggak masalah guys. Ya, saya tuh udah melewati tahap yang begitu jauh ya. Bukan seperti junjungan kalian, andalan-andalan kalian yang mokondo itu yang menipu kalian. Ya, saya di sini hanya datang untuk mengajarkan kebenaran. Ya, kebenaran itu harus absolut, bukan dengan kebodohan-kebodohan menipu umat dengan mengatakan saya evangelis Yonatan Nandar. Nama aslinya Endang Sunandar, nggak pernah jadi mualaf. Lu herannya masih percaya kepada orang yang sudah berdusta. Kalau saya orang yang sudah berdusta, saya nggak akan pernah percaya. Ya, dari buahnya lah kita melihat. Jadi makanya kita bangga jadi orang Kristen. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengajarkan kita tuh kebenaran. Jadi kalau memang udah salah, ya ngakuin kesalahan. Jangan lagi yang namanya membela dusta. Nggak boleh teman-teman. Ya, akui kesalahanmu, maka Tuhan akan melihat. Dan kamu akan dipermuliakan kembali. Sama seperti ketika Simon Petrus menyangkal yang namanya Tuhan Yesus. Ya, Yudas pun kalau seandainya dia bertobat, ya dia akan dimaafkan. Ya, Simon Petrus, kalau kita itu jujur dulu, segala sesuatu itu akan jadi baik, teman-teman. Ya. Segala sesuatu yang berlandaskan kejujuran, semua akan jadi baik. Daripada apa gunanya kau berdusta di sini? Ya, apa gunanya? Saya ini ketika ditanya apakah Anda seorang murtadin? Tidak. Ya. Bapak saya itu mengajarkan saya sejak kecil tentang kekristenan aja. Nggak pernah saya itu belajar agama lain, nggak pernah. Ya. Dan orang tua saya itu adalah seorang yang namanya pendeta ya. Dan kalian tahu ya, saya dididik dengan baik. Ya. Dan saya mengerti tentang yang namanya ketuhanan. Saya memahami Alkitab juga dari orang tua saya. Jadi nggak perlu Anda ngomong saya murtad, enggak, dan saya bukan pendusta di sini. Ya, daripada umat-umat hina. Oke, satu lagu buat teman-teman semua ya supaya jangan terlalu tegang. Apa sih lu ketawa-ketawa mulu? Agak jelas. Satu lagu buat teman-teman semua yang udah selalu hadir yang Nah, saudara sekalian, bagaimana tanggapan Anda? Semoga video ini bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa kita ambil.
Silakan komentar di bawah, bagikan ke rekan-rekan Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih.